Saat Rina membuka pintu garasi rumahnya di pinggiran Jakarta setelah perjalanan bisnis panjang dari Surabaya, dia tidak menduga apa yang menunggunya. Sebuah catatan kecil tertempel di pintu dalam, tulisan tangan yang dikenalnya sebagai milik putrinya, Aisyah. "Makan aku, Bu. Pintu ini akan terkunci otomatis. Kau harus mendengarkan apa yang ada di dalam sebelum keluar." Pintu garasi menutup dengan suara klik keras, mengunci Rina di dalam kegelapan yang lembab, hanya ditemani suara napasnya sendiri yang memburu. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara marah dan ketakutan. Apa yang Aisyah lakukan? Mengapa putrinya yang biasanya patuh tiba-tiba bertindak seperti ini? Rina meraba-raba dinding, mencari sakelar lampu. Cahaya neon kuning menyala, menerangi garasi yang berantakan dengan kotak-kotak lama dan mobil tua yang jarang dipakai. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi kayu sederhana dan meja kecil dengan rekorder suara digital. Rina duduk, tangannya gemetar saat menekan tombol play. Suara Aisyah terdengar, tenang tapi tegas. "Bu, aku tahu semuanya. Aku tahu tentang kamu dan Tante Lina. Aku menemukan surat-suratmu, oto-oto lama, dan pesan-pesan di ponsel lama yang kau simpan di laci. Aku tidak marah, Bu. Tapi aku ingin kau dengarkan ceritaku dulu sebelum kau bicara apapun." Rina membeku. Lina. Nama itu seperti pisau yang menusuk dada. Lina adalah sahabatnya sejak kuliah, wanita yang pernah menjadi segalanya baginya. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di mana Rina belajar hukum dan Lina sastra. Saat itu, di tahun 80-an, Indonesia masih bergolak dengan reformasi, tapi bagi Rina, gejolak terbesar ada di hatinya. Lina dengan senyumnya yang hangat, rambut panjang bergelombang, dan mata yang selalu penuh pemahaman. Mereka menghabiskan malam-malam berbicara tentang mimpi, tentang ketidakadilan sosial, dan lambat laun, tentang perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi masyarakat Indonesia saat itu, dan bahkan sekarang, tidak ramah terhadap cinta seperti itu. Keluarga Rina, keluarga konservatif dari Jawa Tengah, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Kau harus menikah dengan pria baik, Rina. Itu tugasmu sebagai anak perempuan," kata ibunya berulang kali. Rina takut kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, reputasi. Jadi, dia memilih jalan aman. Dia menikah dengan Adi, pria yang dikenalnya melalui perjodohan keluarga. Adi baik, tapi pernikahan itu seperti rumah tanpa jiwa. Lina pergi, patah hati, dan Rina menyembunyikan rahasianya dalam-dalam. Sekarang, Aisyah tahu. Putrinya yang berusia 18 tahun, yang baru saja lulus SMA dan akan masuk kuliah. Aisyah yang selalu dia anggap polos, yang suka membaca novel dan bermain musik. Bagaimana Aisyah menemukan itu semua? Rina mendengarkan rekaman itu berlanjut. Aisyah bercerita tentang bagaimana dia secara tidak sengaja menemukan kotak lama di loteng saat membersihkan rumah. Di dalamnya, surat-surat cinta dari Lina, foto mereka berdua di pantai Bali, pelukan yang terlalu akrab untuk sekedar sahabat. "Aku syok, Bu. Awalnya aku marah karena merasa kau bohongi kami. Tapi lalu aku berpikir, mengapa kau sembunyikan ini? Apakah karena ayah? Atau karena masyarakat?" Rina menangis pelan. Ingatan kembali ke masa lalu. Saat Lina mengaku perasaannya pertama kali, di sebuah kai kecil di blok M, "Aku mencintaimu, Rina. Bukan sebagai teman." Rina panik, tapi hatinya berbunga. Mereka mencuri waktu bersama, pertemuan rahasia di apartemen kecil Lina. Tapi tekanan datang. Teman-teman mulai bergosip, keluarga Lina yang religius mulai curiga. Lina ingin terbuka, tapi Rina takut. "Kita bisa pergi ke luar negeri," kata Lina. Tapi Rina memilih mundur. "Ini salah, Lina.
Kita tidak bisa seperti ini. Kata-kata itu menghancurkan mereka berdua. Rekaman Aisyah berlanjut. Bu, aku juga punya rahasia. Aku suka perempuan. Sejak SMA, aku jatuh cinta dengan sahabatku, Maya. Kami diam-diam pacaran. Tapi aku takut, seperti kau dulu. Apakah aku harus sembunyikan selamanya seperti kau? Rina terkejut. Aisyah juga. Apakah ini kutukan keluarga? Atau justru warisan yang tak disadari? Rina merasa dunia berputar. Dia harus keluar dari garasi ini, bicara dengan Aisyah. Tapi pintu masih terkunci. Rekaman menyuruhnya menunggu 30 menit lagi, waktu untuk merenung. Saat menunggu, Rina memikirkan hidupnya. Pernikahan dengan Adi berjalan 20 tahun, tapi penuh kekosongan. Adi sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengusaha, sering bepergian. Mereka punya Aisyah, tapi Rina selalu merasa ada yang hilang. Lina sekarang tinggal di Bandung, menikah dengan pria lain, punya anak. Mereka jarang bertemu, tapi sesekali pesan singkat datang, penuh kerinduan tersembunyi. Apakah Rina salah memilih? Apakah kebahagiaan pribadi layak ditukar dengan penerimaan sosial? Akhirnya, setelah 30 menit, pintu garasi terbuka otomatis. Rina berlari ke rumah, mencari Aisyah. Putrinya duduk di ruang tamu, mata merah karena menangis. Bu. Aisyah berdiri, memeluk ibunya. Mereka duduk bersama, dan untuk pertama kalinya, Rina bercerita tentang Lina. Tentang cinta yang dipendam, tentang pilihan yang menyakitkan. Aisyah mendengarkan, lalu berbagi tentang Maya. Aku tidak mau seperti kau, Bu. Aku ingin bebas. Tapi kebebasan itu mahal. Malam itu, Adi pulang. Rina harus memutuskan, memberitahu suaminya atau tidak. Konflik baru saja dimulai. Pagi berikutnya, rumah terasa tegang. Adi, suami Rina, duduk di meja makan sambil membaca koran, seperti biasa. Dia tidak tahu apa yang terjadi semalam. Rina dan Aisyah saling pandang, diam-diam sepakat untuk sementara menyimpan rahasia. Tapi hati Rina gelisah. Bagaimana jika Adi tahu? Pernikahan mereka sudah rapuh, ditopang oleh rutinitas dan tanggung jawab. Adi adalah pria baik, tapi konservatif, dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi norma agama dan sosial. Keluarga adalah segalanya, katanya sering. Apakah dia akan menerima? Aisyah pergi ke sekolah persiapan kuliah, meninggalkan Rina sendirian dengan pikirannya. Rina bekerja sebagai pengacara di Irma Kecil di Jakarta, spesialis hak asasi manusia. Ironis, dia membela korban diskriminasi, tapi menyembunyikan identitasnya sendiri. Hari itu, dia punya janji dengan klien, seorang aktivis yang dianiaya karena orientasinya. Saat bertemu, klien itu bercerita tentang perjuangannya. Saya lelah bersembunyi, Bu. Saya ingin hidup jujur. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Rina. Pulang kerja, Rina memutuskan menghubungi Lina. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bicara mendalam. Telepon berdering dan suara Lina terdengar, masih hangat seperti dulu. Rina, apa kabar? Mereka berbincang ringan dulu tentang anak-anak, pekerjaan. Lalu Rina ceritakan tentang Aisyah. Lina terdiam. Jadi Aisyah tahu tentang kita. Dan dia juga. Rina mengangguk, meski tak terlihat. Lina tertawa pelan, tapi sedih. Kau tahu, Rina, aku masih mencintaimu. Tapi aku sudah move on, suamiku baik, anakku bahagia. Tapi kadang aku bertanya, apa jadinya jika kau pilih aku dulu? Percakapan itu membuka luka lama. Rina ingat malam terakhir mereka bersama, di apartemen Lina. Kita harus berhenti, kata Rina. Lina menangis, memohon.
Mengapa? Karena apa orang katakan. Kita bisa bahagia bersama. Tapi Rina pergi, meninggalkan Lina sendirian. Sekarang Lina bilang aku makan kau, Rina. Tapi jangan biarkan Aisyah ulangi kesalahanmu. Dukung dia. Malam itu, Aisyah pulang dengan Maya. Bu, ini Maya, sahabatku. Maya gadis cantik dengan senyum pemalu, rambut pendek, dan mata cerdas. Rina langsung tahu. Mereka makan malam bersama Adi, tapi suasana aneh. Adi bertanya tentang Maya, dan Aisyah menjawab gugup. Setelah makan, Aisyah bilang pada Rina, aku ingin cerita pada ayah. Tapi aku takut. Rina ragu. Tunggu dulu, nak. Biar ibu pikirkan. Tapi rahasia tak bisa disimpan lama. Beberapa hari kemudian, Adi menemukan pesan di ponsel Rina dari Lina. Aku merindukanmu. Adi marah besar. Apa ini, Rina? Kau selingkuh. Rina terpaksa cerita semuanya. Adi shock, duduk diam lama. Jadi selama ini kau bohongi aku. Kau suka perempuan. Rina menangis. Aku mencoba normal, Adi. Demi keluarga. Adi berdiri, pergi ke kamar, mengunci pintu. Keesokan harinya, Adi bilang, aku butuh waktu. Aku tidak bisa terima ini. Dia pergi ke rumah orang tuanya di Bogor. Rumah jadi sepi. Aisyah marah pada Rina. Ini salah Bu. Mengapa kau sembunyikan lama sekali? Rina merasa hancur. Apakah pilihannya dulu benar? Dia kehilangan Adi, mungkin kehilangan Aisyah juga. Tapi di saat itu, Maya datang mendukung Aisyah. Kita harus kuat, Ais. Rina memutuskan bertemu keluarga besar. Di rumah orang tuanya di Semarang, dia cerita. Ibunya menangis, ayahnya marah. Kau bawa malu keluarga. Ini dosa besar. Rina merasa ditolak. Tapi adiknya, yang lebih muda, diam-diam mendukung. Kak, aku paham. Aman sekarang beda. Konflik memuncak saat Aisyah dihadapkan pilihan. Maya ingin mereka terbuka, tapi Aisyah takut kehilangan ayah. Ayah tidak akan terima, kata Aisyah. Maya marah. Kalau begitu, kita putus saja. Aisyah hancur, tapi memilih Maya. Mereka kabur ke Bandung, ke rumah Lina. Rina panik, mencari mereka. Di Bandung, Lina menyambut. Mereka aman di sini. Rina bertemu Aisyah, memeluknya. Makan ibu, nak. Ibu salah. Tapi Adi menelepon, kembalilah, Rina. Kita bicara. Perjalanan kembali ke Jakarta penuh ketegangan. Rina duduk di kereta, memikirkan apa yang akan dikatakan pada Adi. Aisyah dan Maya ikut, meski ragu. Lina mengantar mereka ke stasiun, berpesan, jadilah dirimu sendiri, Rina. Jangan ulangi kesalahan. Kata-kata itu bergema di kepala Rina. Apakah dia siap menghadapi konsekuensi? Sampai rumah, Adi menunggu. Wajahnya lelah, tapi tenang. Mereka duduk di ruang tamu, Aisyah dan Maya di samping. Adi bicara pertama. Aku sudah pikirkan. Aku marah karena kau bohongi aku bertahun-tahun. Bukan karena kau suka perempuan. Tapi aku tidak bisa lanjutkan pernikahan ini. Rina terkejut. Jadi kau mau cerai? Adi mengangguk. Ya. Tapi aku tetap ayah Aisyah. Dan aku terima Aisyah apa adanya. Aisyah menangis, memeluk ayahnya. Terima kasih, ya. Maya tersenyum lega. Tapi bagi Rina, ini akhir dari babak lama. Cerai di Indonesia bukan hal mudah, terutama dengan alasan seperti ini. Mereka harus hadapi pengadilan, gosip tetangga, dan keluarga. Tapi Rina merasa bebas untuk pertama kalinya.
Setelah perceraian resmi, Rina pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan. Dia fokus pada pekerjaan, membela lebih banyak kasus LUT. Aisyah masuk kuliah di UI seperti ibunya dulu dan terus pacaran dengan Maya. Tapi tantangan baru datang. Di kampus, Aisyah dibully karena orientasinya. Teman-teman bergosip, Aisyah lesbian, loh. Aisyah depresi, hampir putus asa. Rina mendukung, kau kuat, nak. Ingat, masyarakat berubah lambat, tapi kita bisa perjuangkan. Tapi dalam hati, Rina ragu. Dia ingat pengalamannya sendiri. Saat kuliah, gosip tentang dia dan Lina membuatnya isolasi. Sekarang, melihat Aisyah mengalami hal sama, hatinya sakit. Lina datang ke Jakarta, mengunjungi Rina. Mereka bertemu di Kai Lama di Blok M. Kau terlihat lebih bahagia sekarang, kata Lina. Rina tersenyum. Ya, berkat Aisyah. Mereka bicara panjang tentang masa lalu dan masa depan. Lina cerita tentang pernikahannya yang juga rapuh. Suamiku tahu tentang kita. Dia terima, tapi aku merasa kosong. Rina memegang tangan Lina. Mungkin kita bisa mulai lagi. Tapi Lina ragu. Aku punya anak, Rina. Tanggung jawab. Rina paham. Cinta mereka mungkin tak bisa kembali, tapi persahabatan tetap. Sementara itu, Aisyah menghadapi konflik dengan Maya. Maya ingin ikut demo hak di Monas, tapi Aisyah takut. Kalau keluarga tahu, ayah baru terima kita. Maya marah. Kau seperti ibumu dulu, pengecut. Mereka bertengkar hebat. Aisyah pulang menangis ke Rina. Apa aku salah, Bu? Rina ingat pilihannya dulu. Tidak ada salah benar mutlak, nak. Tapi jangan biarkan ketakutan kendalikanmu. Aisyah memutuskan ikut demo. Di sana mereka bertemu aktivis, termasuk klien Rina dulu. Demo berjalan damai, tapi ada kontra-demonstran yang melempar batu. Aisyah terluka ringan, tapi semangatnya bangkit. Adi tahu dari berita, marah. Kau biarkan Aisyah ikut itu. Berbahaya. Rina balas, dia perjuangkan haknya, Adi. Mereka bertengkar lewat telepon, tapi akhirnya Adi paham. Aku dukung kalian. Konflik sosial semakin dalam. Keluarga besar Rina memutus hubungan. Kau rusak nama keluarga. Rina sedih, tapi tegar. Dia mulai ikut komunitas LGB di Jakarta, bertemu wanita lain dengan cerita serupa. Salah satunya, Sari, seorang guru yang juga lesbian. Sari dengan senyum lembut, membuat Rina merasa hidup lagi. Tapi Sari punya masa lalu gelap, pernah dipecat karena orientasinya. Aku hampir bunuh diri, cerita Sari. Rina terinspirasi, memutuskan bantu Sari secara hukum. Hubungan Rina dan Sari berkembang pelan. Mereka bertemu sering, berbagi cerita. Sari lebih berani, pernah hidup terbuka di komunitas kecil. Di Indonesia, kita harus perjuangkan ruang kita, katanya. Rina belajar banyak, tapi ragu. Aku sudah tua, Sari. Terlambatkah? Sementara Aisyah dan Maya rekonsiliasi setelah demo. Mereka lebih kuat, rencana tinggal bersama setelah kuliah. Tapi tekanan dari kampus terus. Dosen Aisyah, yang konservatif, beri nilai rendah karena tahu orientasinya. Aisyah komplain, tapi ditolak. Rina turun tangan sebagai pengacara, tuntut universitas. Kasus itu jadi berita. Media liput, pengacara bela mahasiswi lesbian. Rina jadi sorotan. Beberapa dukung, tapi banyak hujat online. Hancurkan moral bangsa, komentar netizen. Rina terima ancaman, tapi tak mundur. Lina hubungi Rina, khawatir. Hati-hati, Rina. Ingat kasus-kasus kekerasan terhadap LGB. Rina paham risiko.
Di Indonesia, meski tidak ilegal, diskriminasi merajalela. Ada raya penganiayaan. Adi datang, dukung Rina. Aku bangga padamu. Mereka jadi teman baik pasca cerai. Aisyah menang kasus, dosen dihukum. Kemenangan kecil, tapi berarti. Tapi harga dibayar mahal. Maya diusir keluarganya setelah tahu. Maya tinggal sementara di apartemen Rina. Terima kasih, Tante. Rina jadi seperti ibu bagi Maya. Konflik puncak saat keluarga Maya datang, marah. Kembalikan anak kami. Kalian rusak dia. Rina hadapi mereka. Maya dewasa, punya hak pilih. Pertengkaran hebat, hampir isik. Polisi datang, selesaikan. Setelah itu, Rina renung. Apakah perjuangan ini layak? Banyak luka, perceraian, putus hubungan keluarga, ancaman. Tapi lihat Aisyah bahagia dengan Maya, Rina tahu ya. Sari ajak Rina ke retreat komunitas di Bali. Di sana mereka bicara mendalam. Sari akui perasaan. Aku suka kau, Rina. Rina balas, aku juga. Mereka mulai hubungan pelan dan hati-hati. Tapi masa lalu Lina kembali. Lina cerai, hubungi Rina. Aku bebas sekarang. Kita bisa bersama. Rina bingung. Lina adalah cinta pertama, Sari adalah harapan baru. Pilihan sulit. Aisyah nasihati. Ikuti hatimu, Bu. Jangan seperti dulu. Rina pilih Sari karena Lina masa lalu, Sari masa depan. Lina sedih, tapi terima. Selamat, Rina. Tahun berlalu, Rina dan Sari tinggal bersama di Jakarta. Mereka aktif di komunitas, bantu banyak orang. Aisyah lulus, kerja di Ngohak Perempuan. Maya jadi desainer, mereka nikah simbolis di Bali. Adi menikah lagi, tapi tetap dekat dengan Aisyah. Keluarga Rina pelan-pelan terima, meski tak sepenuhnya. Tapi masyarakat masih keras. Ada undang-undang baru yang ancam hak. Rina pimpin petisi, demo besar. Di tengah demo ada kekerasan. Rina terluka, dirawat di rumah sakit. Di sana semua berkumpul, Aisyah, Maya, Sari, Adi, bahkan Lina. Rina bangun, tersenyum. Aku baik-baik saja. Cerita ini tentang pilihan, harga, dan keberanian. Rina belajar bahwa menyembunyikan diri lebih menyakitkan daripada menghadapi dunia. Apakah menyembunyikan identitas sejati demi keluarga dan masyarakat merupakan pilihan yang benar, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri?